Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, dalam program Roni Metafisika. Seperti biasa, di dalam program Roni Metafisika ini kita akan membahas mengenai keberuntungan, bisnis, hubungan, dan lain-lainnya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah siapa saja atau zodiak-zodiak mana saja yang akan menjadi namanya spotlight di dalam tahun 2025. Sehingga bagaimana cara mereka untuk bisa memaksimalkan keberuntungan mereka di dalam tahun 2025 ini, agar di dalam tahun 2025 ini mereka juga bukan hanya bisa mendapatkan namanya keuntungan, tetapi mendapatkan keuntungan secara maksimal. Yuk, mari kita lihat beberapa hal yang akan kita lihat pada tahun 2025 ini. Nah, tahun 2025 kita bisa melihat ini adalah tahunnya dari tahun ular kayu. Dimana kalau misalnya di dalam namanya tahun ular kayu, ada beberapa hal yang dimana kita harus melihat. Ular kayu ini adalah tahun-tahunnya di mana orang-orang yang dapat lebih strategik, orang-orang yang dapat lebih mau mengulik lagi hal-hal yang sudah pernah ada sebelumnya. Bisa jadi hal tersebut sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi tahun 2025, bagi orang-orang yang ingin lebih mengulik lagi, jauh lebih dalam, ingin mengeksplor lebih jauh, maka mereka akan mendapatkan suatu keuntungan yang jauh lebih maksimal lagi. Tahun ini pula, kalau misalnya dengan arti kata bahwa mereka harus mengulik, artinya segala sesuatu hal itu tidak harus terlihat secara normal bahwa memang hal tersebut menghasilkan namanya keuntungan. Jadi, baik di dalam segi bisnis, investasi, hal tersebut memang tidak terlihat seperti tahun sebelumnya yang jauh lebih gamblang dan jauh lebih jelas lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, untuk bagi orang-orang, terutama orang-orang bersio ular, pastinya akan mendapatkan suatu keuntungan secara maksimal di dalam tahun 2025. Hal tersebut bukan berarti ada beberapa sio yang lain tidak mendapatkan apapun. Nah, kita dapat melihat hubungan-hubungan antara sio tersebut pada nanti kita akan bahas pada episode kali ini juga. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu perhatian, terutama Anda zodiak-zodiak yang mendapatkan perhatian, harus dapat memaksimalkan keberuntungan Anda. Yuk, mari kita lihat berikutnya pada layarnya. Itu adalah tentang sekilas mengenai bagaimana cara menjadi spotlight. Yang terutama kita melihat dari segi positifnya terlebih dahulu. Ya, secara positif mereka orang-orang yang mendapatkan spotlight atau orang-orang yang beruntung di dalam tahun 2025, karakter atau zodiak yang beruntung, mereka ini akan lebih banyak mendapatkan namanya kesempatan. Karena mereka mendapatkan banyaknya kesempatan, bahkan walaupun tanpa mereka melakukan namanya upaya yang maksimal ataupun upaya yang dengan ekstra effort kerja keras ataupun mereka menambah sesuatu untuk seperti iklan dan lain-lain sebagainya, mereka pun tetap akan mendapatkan suatu peluang yang ada. Tentunya ini akan sangat menarik sekali dan ini justru adalah sesuatu hal yang harus Anda pertimbangkan baik-baik, dan bahkan ketika Anda mendapatkan kesempatan ini adalah waktu Anda untuk dapat memaksimalkannya. Jadi dengan adanya peluang yang ada, maka Anda harus memaksimalkan baik dari segi bukan hanya dari peluangnya, jadi Anda dapat melakukan dari segi kompetensi Anda, hubungan, network, dan lain-lain sebagainya dapat Anda maksimalkan. Dan mungkin juga dari segi keuntungan dapat juga Anda maksimalkan karena peluang yang dapat Anda yang didapatkan pada tahun 2025 ini. Lalu yang kedua, pada tahun 2025 karena Anda memang adalah seorang yang beruntung, maka Anda akan juga merasa comfort atau merasa nyaman di sini. Sehingga Anda merasa nyaman apapun yang Anda kerjakan, Anda juga tidak terbeban ketika Anda mau melakukannya. Dan ketika Anda terbeban, Anda pun ketika melakukan sesuatu, Anda pun mendapatkan imbal hasilnya. Sehingga kerja keras Anda tidak terasa sia-sia ketika Anda berada di dalam tahun 2025. Terutama ketika Anda memang mengusahakan secara yang terbaik pula. Coba Anda bayangkan apabila tahun ini adalah tahun terbaik Anda dan Anda melakukan dengan upaya maksimal, maka pastinya imbal hasil akan jauh lebih besar lagi daripada tahun-tahun sebelumnya dan Anda mendapatkan keuntungan secara maksimal. Nah, oleh karena itu, maka orang-orang yang di tahun 2025 ini bisa nyaman, maka Anda dapat memanfaatkan hal tersebut untuk jauh lebih semangat lagi, untuk jauh lebih mau berkarya lebih banyak lagi. Nah, yang berikutnya adalah yang menarik adalah in harmony. In harmony artinya adalah di dalam keselarasan. Artinya kalau di dalam keselarasan, apapun yang Anda lakukan ataupun Anda kerjakan memang sesuai dengan adanya namanya kebutuhan. Kalau misalnya Anda bisnis, maka kebutuhan yang ada itu memang sesuai dengan apa yang ingin Anda jalankan. Enak sekali bukan kalau misalnya sesuatu yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang ada kebutuhannya. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan pada tahun 2025.
Sedangkan apa negatifnya ketika Anda mendapat suatu keberuntungan? Pasti ada sesuatu hal negatif yang harus Anda jaga dan jangan sampai hal tersebut yang akan menurunkan dari keberuntungan Anda. Yang pertama adalah crystal clear, artinya bukan hanya dari sesuatu hal yang positif yang Anda bagus terlihatnya. Misalkan Anda adalah seorang yang disiplin, Anda lebih terlihat lagi pada tahun 2025. Tetapi apabila Anda juga adalah orang yang sembrono, tahun-tahun sebelumnya memang Anda tidak terlihat. Tetapi tahun ini justru karena tahun ini adalah tahun spotlight Anda, justru kekurangan Anda pun juga ikut terlihat. Jadi ini akan sangat-sangat diperhatikan apabila Anda mempunyai suatu kelemahan, terutama apabila Anda berhubungan dengan orang banyak. Maka perhatikan, apabila Anda mempunyai kekurangan, tahun ini adalah tahun yang dimana Anda juga bisa terlihat kekurangannya. Yang kedua adalah karena Anda sudah merasa sangat-sangat nyaman. Karena Anda sudah nyaman ketika Anda bekerja, ya, dan Anda melakukan suatu namanya daya upaya, Anda namanya mempunyai semangat. Kadang-kadang Anda tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Karena Anda tidak mau mencoba hal-hal yang baru, bisa jadi hal yang baru tersebut mempunyai keuntungan yang jauh lebih maksimal. Misalkan Anda mempunyai namanya suatu usaha. Usaha ini adalah di bidang sembako. Misalkan Anda mendapatkan keuntungan yang biasa 3% menjadi 5%. Sedangkan Anda dapat peluang lagi sesuatu hal yang lain. Misalkan Anda harus jualan, misalkan untuk jualan bahan-bahan dalam bidang besi. Dan Anda di dalam bidang besi Anda bisa mendapatkan keuntungan 10%, bahkan sampai 15%. Anda tidak mau mencoba karena hal tersebut sudah sangat nyaman ketika Anda jualan sembako. Dan ini bukan berarti berbahaya, tetapi Anda menghilangkan keberuntungan yang dapat Anda peroleh pada tahun 2025. Dan apalagi yang terakhir adalah orang-orang yang terlalu cenderung lebih rileks. Karena in harmony, apapun yang Anda kerjakan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi cenderung ketika Anda rileks, Anda masuk ke dalam namanya zona nyaman. Ketika Anda masuk ke dalam zona nyaman, maka bukan hanya Anda tidak memaksimalkan dari peluang yang ada, maka keberuntungan yang ada pun juga ikut jadi terhambat. Karena Anda masuk di dalam zona nyaman, akhirnya banyak sekali hal-hal kekurangan yang akan terlihat pada diri Anda. Anda jadi terlihat orang yang malas, terlihat lebih ogah-ogahan, terlihat orang jual diri jauh lebih mahal, sehingga orang melihat Anda orang yang tidak perlu uang, maka orang akan mengalihkan kepada orang lain. Jadi hati-hati bagi Anda yang beruntung pada tahun 2025, dan terutama Anda yang sudah masuk ke dalam zona nyaman, maka paksa diri Anda keluar dari sana. Karena walaupun ini adalah tahun terbaik Anda, tetapi kalau misalnya Anda tidak melakukan sesuatu, maka hal tersebut hanya ada di luarnya saja, tanpa Anda memperolehnya sama sekali. Dan hati-hati ketika Anda sudah memperoleh hal yang terbaik di dalam tahun ini, maka tahun berikutnya adalah tahun di mana Anda keberuntungannya akan berkurang di dalam tahun ini. Sama seperti ketika tahun 2024, yaitu adalah tahunnya dari Shio Naga, dan tahun 2025 ini adalah tahunnya ular. Jadi sudah berganti, di mana si naga ini akan berkurang keberuntungannya, digantikan kepada orang-orang dari bershio ular. Nah, pastinya kita akan melihat lagi siapa saja yang akan beruntung terhadap shio-shionya tersebut. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana keberuntungan dilihat dari sisi positif dan juga dari sisi negatif. Nah, disinilah saatnya kita akan melihat bagaimana ataupun siapa saja yang akan mendapatkan keberuntungan, terutama dari shio apa saja yang akan mendapatkan keberuntungan. Bagi orang-orang yang baru pertama kali menyaksikan program Roni Metafisika, maka Anda minimal harus tahu apa shio Anda atau zodiak Anda di bawah naungan mana. Anda dapat mencari melalui dari situs pencari, dan silakan nanti Anda dapat melihat kembali tayangannya dan Anda dapat mencocokkan dari mana Anda bisa melakukan hal-hal tertentu. Nah, kita akan melihat dari shio pertama yang paling beruntung di dalam tahun 2025. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang bershio ular. Nah, ini maka kita bilang adalah King Spotlight karena dia mendapatkan seluruhnya. Seluruh perhatian adalah kepada orang tersebut. Kita tahu ada suatu peribahasa yang mengatakan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, pada saat tahun 2025, ini adalah tahunnya bagi orang-orang bershio ular. Maka karena ini adalah tahun orang-orang bershio ular, maka shio ular
ini mendapatkan perhatian sangat-sangat lebih dari pihak-pihak lain sehingga mereka mendapatkan suatu namanya kesempatan di mana tahun 2025 kalau dia sudah mengupayakan dengan baik, sudah mempersiapkan sebelumnya, maka ini akan menjadi tahun keberuntungan yang sangat luar biasa bagi orang-orang bersio ular karena tahun ini adalah di dalam kontrolnya mereka. Karena mereka sudah mempersiapkan dari tahun 2024, maka tahun ini adalah tahun mereka menuainya. Bayangkan ketika Anda tidak melakukan persiapan apapun di dalam tahun 2024, maka ketika dalam tahun 2025, walaupun mereka di dalam kontrol, mereka memegang penuh kendali, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat dikendalikan sama mereka karena mereka tidak pernah menanam. Hal tersebut pastinya akan sangat berguna ketika saya akan membahas bagi orang-orang yang bersio beruntung setelah dari tahun 2025. Maka pastikan walaupun Anda tidak masuk di dalam sio yang beruntung di dalam tahunnya, maka Anda melakukan persiapan secara penuh. Nah, yang kedua, karena dia sudah melakukan sesuatu persiapan sebelumnya dan dia sudah bisa mengendalikan, maka dengan tahun 2025 ini mereka bisa melakukan memegang kendali dan mereka dapat memerintah atau commanding. Artinya mereka dapat meminta sesuatu yang lebih lagi. Karena akhirnya, karena Anda sudah menanam dan mereka butuh terhadap diri Anda. Nah, ketika mereka butuh terhadap diri Anda, maka Anda dapat memainkan peranan di sini di mana Anda dapat menaikkan harga dan lain-lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, walaupun mereka butuh Anda, mereka akan butuh namanya kualitas. Ketika Anda menomorduakan kualitas dan akhirnya mereka kecewa terhadap Anda, ingat, crystal clear bahwa ketika mereka kecewa terhadap Anda, dan ini akan berpengaruh sampai dengan akhir tahun, terutama di dalam tahun perhitungan zodiak ini, bukan di dalam tahun ketika di Desember. Berarti perhitungan zodiak adalah ketika Anda cut off-nya adalah di bawah dari Februari, di bawah tanggal 4 Februari. Nah, jadi sampai dengan Januari Anda akan menemui namanya masalah apabila ada satu pelanggan yang kecewa terhadap diri Anda. Maka sangat penting sekali bagi orang-orang yang bersio ular ketika mereka mendapatkan suatu kendali penuh dan mereka punya namanya suatu persiapan. Maka yang paling penting adalah menjaga kepuasan dari para pelanggan Anda. Ini akan berlaku ketika Anda berbisnis. Lalu bagaimana kalau misalnya mereka bekerja? Ketika mereka bekerja, maka tahun ini mereka mendapatkan namanya suatu kepercayaan. Coba bayangkan bagaimana kalau misalnya tahun 2024 dan di dalam tahun 2025 mereka mendapatkan perhatian dan sebelumnya Anda tidak pernah menanam, tidak pernah mencoba, sehingga orang tidak bisa mempercayakan sesuatu yang penting kepada diri Anda karena belum ada buktinya, belum ada rekam jejaknya. Oleh karena itu penting sekali untuk Anda melakukan namanya persiapan. Lalu bagaimana dengan investasi untuk orang-orang beruntung ini? Maka untuk orang-orang beruntung di dalam tahun 2025 ini, orang-orang bersio ular, mereka juga harus melakukan namanya analisa persiapan. Mereka mempersiapkan namanya pengetahuan. Mereka juga mempersiapkan hal-hal lainnya seperti mentor, komunitas, dan lain-lainnya. Sehingga tahun 2025 mereka secara matang dan secara percaya diri, mereka akan masuk dalam dunia investasi. Mereka bisa meraup namanya suatu keuntungan dan mereka tidak terjebak akan namanya hasutan ataupun ajakan dari orang-orang yang memang tidak baik ya. Jadi kita akan melihat beberapa hal yang penting bagi orang-orang bersio ular, terutama adalah yang paling penting di sini adalah persiapan pada tahun sebelumnya. Apabila ada orang-orang bersio ular yang merasa bahwa tahun ini adalah bukan terbaik dari mereka, maka coba Anda refleksikan diri lagi, apakah di tahun 2024 Anda sudah melakukan persiapan yang baik untuk menyambut di dalam tahun 2025. Kalau memang tidak, berarti masih ada kurang lebih beberapa bulan lagi yang dapat Anda manfaatkan dan Anda dapat lakukan hal tersebut untuk memanen hasilnya minimal untuk di akhir-akhir dari pergeseran dari tahun ular menuju ke tahun berikutnya. Nah, lalu kita lihat lagi bagaimana dari yang berikutnya dari bukan orang bersio ular, yaitu dari orang yang bersio monyet. Nah, orang-orang bersio monyet ini kita bisa bilang ini adalah suatu teman tetapi juga namanya musuh bagi orang-orang bersio ular. Bukan karena mereka ini adalah musuh secara betul-betul musuh, karena bukanlah yang musuh secara utama kalau misalnya lihat orang bersio ular adalah dari sio babi. Akan tetapi orang-orang sio monyet ini juga adalah seseorang yang dianggap kompetitor sama orang-orang sio ular karena mereka ini sama-sama mempunyai namanya suatu kepintaran atau kecerdikan. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan sesuatu, mereka beradu kecerdikan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi orang-orang bersio monyet untuk dapat mengadu kecerdikan dengan mengolah seluruh informasi yang ada, tetapi bukan dengan cara memanipulasi, tetapi bagaimana cara dia lebih mempertaruhkan lagi tentang nilai dan juga harga yang sesuai,
sehingga mereka dapat bersaing di pasar, terutama bagi orang-orang yang bersio monyet yang langsung bersentuhan langsung dengan sio ular, sehingga mereka mendapatkan namanya potensi keuangan yang baik. Yang kedua adalah memang orang-orang bersio monyet ini harus menunggu momennya, menunggu waktu yang pas. Hal ini akan berbeda dengan orang bersio ular karena memang ini adalah tahun mereka. Sedangkan karena ini bukan tahunnya bagi orang sio monyet, akan tetapi ini juga tahun yang baik bagi mereka dan siap-siap direbut sama orang-orang bersio ular, maka Anda harus menunggu waktu yang tepat. Nah, jadi ini akan berbeda. Ini adalah salah satu hubungan di antara ke-12 sio, di mana hubungan antara sio monyet dengan sio ular adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menarik. Karena mereka bukan hanya bisa melakukan namanya combine, ataupun mereka dapat bersatu, tetapi mereka bersatu dan saling mengadu kecerdikan di sana. Maka yang sangat penting sekali bagi orang-orang bersio monyet apabila ingin mendapatkan suatu keberuntungan secara maksimal di dalam tahun 2025, Anda harus dapat melihat momen atau waktu yang tepat. Dan jangan Anda memaksakan momen tersebut. Anda dapat menciptakan namanya suatu momen, tetapi Anda harus betul-betul memperhatikan waktu yang pas bagi Anda dan di saat si ular itu sedang lengah. Jadi Anda dapat memperoleh suatu keberuntungan di sana dan si sio ular tidak dapat mengambilnya di sana. Tentunya ini bukan berarti sesuatu ajakan untuk Anda melakukan namanya manipulasi. Akan tetapi bagaimana Anda memanfaatkan kesempatan. Sekali lagi yang harus saya ingatkan di sini, memanfaatkan kesempatan bukanlah Anda melakukan manipulasi ataupun tipu daya untuk merugikan orang lain. Tetapi bagaimana Anda memberikan manfaat yang lebih sehingga dapat diterima oleh orang lain. Dan Anda pun mendapatkan imbal hasil yang baiknya juga. Nah, inilah yang dapat kita lihat pada dua sio yang terutama yang dapat beruntung di dalam tahun 2025. Masih ada beberapa sio lagi yang akan kita bahas yang beruntung tahun 2025. Maka jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau Anda sudah tahu dua sio terutama yang baik di dalam tahun 2025, kita akan melihat lagi ada beberapa sio lagi yang baik di dalam tahun 2025. Sio apa saja itu? Yuk mari kita lihat yang pertama, yaitu adalah sio ayam. Nah, bagi beberapa orang mengatakan, oh sio ayam bukankah dari ini adalah tahun 2024 masanya? Karena sio ayam ini adalah temannya dari orang-orang yang bersio naga. Dan sio ayam ini mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa pada tahun 2024. Nah, beruntungnya bagi sio ayam, ini adalah tahun berturut-turut bagi mereka untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Jadi tahun 2024 dan tahun 2025, sio ayam tersebut masih mendapatkan keberuntungan. Jadi Anda wajib mensyukuri bagi Anda orang-orang bersio ayam bisa mendapatkan keberuntungan di dalam sio ular. Jadi bukan hanya dengan sio naga, di dalam sio ular tersebut ternyata Anda juga masih mendapatkan keberuntungan. Jadi Anda cukup berbahagia, akan tetapi yang paling terpenting bagi orang-orang bersio ayam adalah jangan menjadi orang yang congkak. Karena tidak akan ada orang yang suka ketika Anda membanggakan diri Anda. Walaupun memang tahun ini juga merupakan adalah tahun baik bagi Anda. Jadi kalau ini adalah tahun baik bagi Anda, apa yang harus Anda lakukan? Anda dapat melakukan sesuatu upaya yang lebih. Anda kalau misalnya berbisnis, Anda dapat melebarkan sayap Anda. Anda dapat menambah lini bisnis Anda. Anda dapat menambah cabang-cabang Anda. Anda dapat menambah capital Anda di sana supaya bisa mengakselerasi seluruh dari sumber daya perusahaan yang ada dan mendapatkan keuntungan secara maksimal. Nah, ketika Anda mendapatkan keberuntungan secara maksimal, dan kalau misalnya kita melihat suatu namanya siklus yang ada di dalam namanya metafisika, apalagi ketika Anda sudah beruntung dan Anda mendapatkan keberuntungan berturut-turut, maka yang paling pasti adalah Anda mempersiapkan diri Anda, dan jangan Anda hambur-hamburkan pada tahun keberuntungan Anda. Bisa jadi di tahun-tahun ke depan, nanti ketika saya bahas, adalah tahun di mana Anda wajib untuk menahan diri karena memang bukan saatnya keberuntungan Anda lagi. Anda mungkin pernah menyaksikan ini pada saat Anda tahun 2023, di mana saat tersebut adalah saat yang paling terberat pada orang-orang bersio ayam.
Jadi kalau bagi Anda orang-orang bersio ayam, walaupun Anda baru lepas, 2 tahun yang lalu Anda baru lepas, ya, dan akhirnya 2024 Anda mendapatkan kesempatan, tahun 2025 Anda mendapatkan kesempatan, tetapi Anda harus menyisakan sesuatu ketika Anda sedang kurang. Jadi Anda selalu harus ingat ketika Anda sedang berlebih saat panen, Anda harus mempersiapkan diri Anda saatnya ketika Anda paceklik. Jadi Anda sangat penting sekali. Yang pertama adalah walaupun Anda menambah, tapi Anda harus ada menyisihkan sesuatu untuk persiapan ketika memang sesuatu sedang tidak baik-baik saja, terutama bagi orang-orang bersio ayam. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita lihat yang mendapatkan namanya spotlight, bukan hanya dari orang bersio ayam, yaitu adalah orang-orang bersio kerbau. Nah, kita tahu orang-orang bersio kerbau ini, sio kerbau adalah salah satu orang-orang yang ternyata kalau misalnya kita pelajari metafisika jauh lebih mendalam adalah salah satu temannya, tetapi secara lebih tersembunyi dari orang-orang bersio ular. Nah, jadi orang-orang bersio kerbau, kenapa memang dia tidak mendapatkan untuk suatu namanya keberuntungan yang lebih, karena memang bukan pada tahunnya. Akan tetapi kenapa dia tidak dianggap sebagai musuh? Karena bagi orang-orang yang bersio ular, kerbau itu mengincar sesuatu yang berbeda sasarannya dengan orang bersio ular. Misalkan orang-orang bersio ular adalah memperhatikan sesuatu bidang usaha yang lebih membutuhkan untuk pemikiran strategi yang jauh lebih mendalam, sedangkan untuk orang-orang yang bersio kerbau lebih memikirkan sesuatu yang memang ada progresnya. Jadi sesuatu target yang berbeda. Saat ini, ada tahun ini, walaupun Anda tidak mendapat keuntungan maksimal, tetapi Anda pun tidak diganggu di dalam tahun ini. Coba bayangkan ketika Anda bisnis, apakah Anda, ketika Anda ingin berusaha di dalam bisnis Anda, apakah yang pertama mengharapkan langsung keuntungan? Pastinya tidak. Yang pertama adalah tidak diganggu terlebih dahulu ketika Anda berbisnis, sehingga Anda dapat mengatur strategi dengan baik dan akhirnya mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda tersebut. Nah, inilah yang harus dilakukan bagi orang-orang yang namanya bersio kerbau. Maka apa yang harus dilakukan ketika dia sudah tahu dia tidak menjadi ancaman bagi orang-orang bersio ular, dan akhirnya dia bisa melakukan strategi bagi bisnisnya maupun investasinya untuk di dalam tahun 2025 ini. Diganggu seperti ini bisa jadi bukan dari orang-orang bersio ular. Maksudnya adalah bisa jadi ada pihak-pihak yang suka tiba-tiba timbul masalah dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan Anda. Itu adalah gangguan. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan namanya maintain, menjaga sesuatu yang sudah Anda kerjakan dan Anda pertahankan. Walaupun misalkan Anda melihat, kok kenapa selama ini saya sudah berusaha dan ternyata masih belum mendapatkan hasil yang baik, Anda pertahankan. Karena tahun ini bisa jadi apa yang Anda lakukan pada tahun-tahun sebelumnya masih bisa terlihat dan Anda mendapatkan sesuatunya di sana. Jadi orang-orang bersio kerbau ini adalah orang-orang yang harus mengupayakan menahan dirinya, menahan strategi yang ada, dan jangan cepat merubah strateginya yang ada, karena bisa jadi baru berbuah di saat ini. Jadi untuk orang-orang bersio kerbau, saya ucapkan bagi Anda bahwa Anda dapat mendapatkan sesuatu di sini, cukup selamat bagi Anda, dan jangan sampai Anda menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan saya ingin mengatakan sesuatu bagi Anda orang-orang bersio kerbau, bukan hanya memaintain, tetapi Anda harus bersiap-siap, karena pada saat 2 tahun ke depan, ini adalah saat-saatnya di mana Anda akan bersusah payah. Artinya, seluruh hal yang sudah Anda jaga sebelumnya bisa jadi diganggu. Maka, tahun ini adalah tahapnya persiapan, di mana Anda mengamankan bisnis Anda dari gangguan. Misalkan ketika Anda berbisnis, saat tahun ini, Anda urus semua izinnya secara lengkap. Anda urus juga hak ciptanya, hak patennya. Maka ini akan membantu bagi Anda ketika memasuki di dalam tahun 2026 dan di dalam tahun 2027, di mana tahun-tahun tersebut adalah tahun yang tidak baik bagi Anda dapat selamat dari segala jenis gangguan yang ada. Nah, ini adalah beberapa hal yang sangat penting sekali untuk yang dapat dimiliki bagi orang-orang bersio kerbau, karena orang-orang bersio kerbau ini terkadang mereka tidak memikirkan resiko secara jangka panjang, hanya memikirkan bagaimana perkembangan dari yang ada. Berpikir sesuatu hal yang kritis, sesuatu hal yang worst case, bukan berarti kita adalah seseorang yang pesimis. Akan tetapi menjaga diri kita agar kita
dapat terus berkembang dan akhirnya kita tidak jatuh pada saat yang dimana kita tidak harapkan, di mana kita masih membutuhkan suatu perkembangan yang ada. Maka tahun ini adalah tahun yang paling kritis bagi orang-orang bersio kerbau untuk persiapan bagi 2 tahun lagi ke depan. Ingat, 2 tahun yang berturut-turut itu adalah bukan hal yang mudah. Walaupun kita melihat 2 tahun bagi orang-orang bersio ayam ini adalah tahun-tahun yang menggembirakan, tetapi 2 tahun ke depan adalah tahun-tahun yang cukup tidak mengenakan bagi orang-orang bersio kerbau. Jadi bagi orang-orang bersio kerbau, maka persiapkan diri Anda agar Anda tidak terjatuh dan Anda dapat bersiap-siap ketika menghadapi masa-masa paceklik. Nah, itulah pemirsa yang kita lihat pada saat ini, orang-orang yang mendapatkan namanya spotlight. Ya, jadi dengan karakter sio-sio yang ada dan bagaimana cara mereka memanfaatkannya. Masih ada banyak hal lagi yang akan kita bahas di dalam program Metafisika ini. Maka jangan kemana-mana pemirsa, kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, saksikan terus program Roni Metafisika karena kita akan membahas tentang bisnis, hubungan, dan lain-lain. Hal-hal yang menarik pastinya hanya di dalam program ini. Saya Roni Francis pamit undur diri. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. You